Halo, selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai sistem gerak, yaitu sistem gerak aktif. Ya, di pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa sistem gerak terbagi atas dua bagian. Yang pertama aktif dan pasif. Nah, sistem gerak pasif adalah tulang, sedangkan sistem gerak aktif adalah otot. Mengapa otot disebut sebagai sistem gerak aktif? Hal ini dikarenakan otot dapat melakukan kontraksi dan kontraksinya tersebut bisa menggerakkan tulang yang adalah sistem gerak pasif. Jadi bisa ya, mengapa otot disebut sebagai sistem gerak aktif? Ya, karena otot dapat melakukan kontraksi dan kontraksinya itu dapat menggerakkan tulang yang dia tempati melekat. Oke, itu untuk otot lurik atau otot rangka. Untuk otot jantung dan otot polos itu karena keberadaannya yang berada di dalam area tubuh, ya, berada di dalam tubuh, itu tidak terlihat dalam melakukan gerak secara aktif, tetapi mereka juga melakukan suatu kontraksi. Ya, otot polos dan otot jantung tetap melakukan kontraksi. Oke, nah kita akan bahas sebenarnya apa sih otot polos, otot jantung, dan otot lurik itu. Yang pertama, ya, otot polos. Apa itu otot polos? Jadi otot polos adalah suatu otot yang berbentuk seperti gelondong seperti ini ya. Coba perhatikan gelondong. Ini artinya gelondong. Oke, kemudian intinya berada di tengah. Ya, berada di tengah. Jadi bentuknya seperti gelondong seperti ini, ya. Nah, ini satu bagian. Intinya ada di tengah. Ya, jadi ada banyak bagian yang berbentuk gelondong-gelondong seperti ini. Kemudian intinya berada di tengah dan cara kerjanya adalah involuntar. Ya, involuntar. Apa itu involuntar? Artinya dia tidak sadar. Oke. Kemudian letaknya dia berada di mana? Letaknya atau otot ini dapat kita temukan di area saluran pencernaan, pernafasan, peredaran darah, dan bagian tubuh lainnya yang ada di dalam, dan kerjanya itu kita tidak sadari. Ya, apakah ada di antara kalian yang bisa memerintah lambungnya untuk tidak bekerja? Ya, saya tidak mau makan, jadi lambung kamu istirahat dulu ya, tidak usah berkontraksi. Atau usus kamu istirahat dulu ya, jangan bekerja, tidak usah bekerja karena saya tidak mau makan. Apakah bisa seperti itu? Demikian tentunya tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena cara kerja dari otot polos ini adalah involuntar atau tidak sadar, di luar kendali atau kesadaran kita. Oke, lanjut ke otot kedua, yaitu otot lurik. Bentuknya adalah silinder seperti ini ya, seperti tabung. Nah, memanjang. Kemudian intinya ada di mana? Intinya itu berada di tepi, ya, di tepi atau di luar ya, di tepian permukaan, ya. Kemudian cara kerjanya adalah volunteer atau sadar, secara sadar. Kalian bisa menyadari gerakan atau bisa memerintah otot lurik ini. Kemudian letaknya ditemukan di mana? Di rangka atau di tulang. Jadi otot lurik ini nama lainnya adalah otot rangka. Mengapa demikian? Karena otot ini melekat pada rangka atau tulang kita. Oke. Nah, berikut otot jantung. Jadi apa itu otot jantung? Otot jantung itu bentuknya seperti ini ya. Bentuk seperti silinder juga, tetapi perbedaannya dengan otot lurik adalah dia bercabang. Itu yang membedakannya ya, bercabang. Salah satu perbedaan dari otot lurik di sini, bercabang. Kemudian selain bercabang, otot jantung ini juga memiliki diskus interkalaris. Apa itu diskus interkalaris? Diskus interkalaris itu adalah seperti sekat-sekat seperti ini ya, ada sekat
yang membatasi satu bagian dengan bagian yang lain, satu cabang dengan cabang yang lain. Ya, ada diskus intercalaris, ya, itu yang membedakannya, ciri khas dari otot jantung. Kemudian letak intinya ada di mana? Ada di tengah. Dia berada di tengah-tengah dari otot tersebut. Kemudian yang ketiga, cara kerjanya. Cara kerjanya adalah involuntar, ya. Harusnya di sini involuntar, artinya tidak disadari. Ya, cara kerja dari otot jantung ini adalah involuntar, tidak disadari. Letaknya ada di mana? Ya, tentunya namanya juga otot jantung, berarti letaknya ditemukan di bagian jantung kita. Ya, di bagian jantung. Jadi kita akan belajar seperti apa bentuk dari otot ini, khususnya otot pada yang melekat pada rangka, ya, melekat pada rangka atau tulang. Kita pelajari, lihat di sini. Jadi ada bagian yang sedikit mengembang dan ada bagian yang semakin ke ujung dia akan semakin mengecil. Ya, kemarin di bagian jaringan Ibu sedikit bahas di situ. Ibu sedikit ada berikan soal, ya, soal seperti ini. Nah, bagian yang melekatkan antara otot dan tulang itu disebut dengan tendon. Ya, jadi tendon adalah urat otot yang melekatkan otot dengan tulang itu sendiri. Coba bayangkan kalau tidak ada yang mengikat otot ke tulang atau tidak ada yang menghubungkannya. Ya, beda sendiri ototnya, beda sendiri tulangnya, lalu bagaimana bentuk gerakannya nanti? Ya, meskipun otot berkontraksi dengan sekuat-kuatnya, namun karena tidak ada yang menghubungkannya dengan tulang, bagaimana bisa menggerakkan tulang? Ya, seperti itu. Nah, itu yang bagian tendon ini, ya, yang bagian mengecil yang melekat dengan tulang. Sedangkan bagian yang sedikit mengembung, ya, menggembung di sini, menggembung atau sedikit membesar, itu disebut dengan badan otot atau empal, ya, badan otot atau empal, ya, empal, ya, empal ini bagian yang mengembung, sedangkan bagian agak sedikit mengecil di kedua ujungnya ini disebut dengan tendon, ya, atau urat otot. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana struktur dari otot tersebut, otot-otot yang tadi. Ya, jadi ini kita umpamakan otot ini seperti sebuah organ di mana otot ini tersusun atas bagian-bagian kecil. Ya, jadi otot ini tersusun atas serabut otot, ya, seperti ini. Jadi jika kita ambil satu bagian akan terdapat sebuah serabut otot. Nah, serabut otot ini jika kita bedah lagi, ada bagian-bagian kecil di dalamnya seperti ini, ya, ada tabung-tabung, ya, ada tabung-tabung bagian seperti silindir-silindir di dalam. Jika kita ambil satu seperti ini, bentuknya silindir seperti ini. Ya, ini disebut dengan serat otot tunggal. Ya, jadi ini berkas serabut otot. Kemudian jika kita ambil satu bagian, itu disebut dengan serat otot tunggal atau kumpulan sel. Jadi ini selnya. Ya. Dan ini ada nukleus di dalamnya, ada membran plasma dan lain sebagainya. Kemudian jika serabut otot tunggal ini kita ambil bagian kecil lagi di dalamnya, ya, jadi masih ada lagi bagian silindir-silindir di dalam, itu kita ambil satu bagian, itu bentuknya seperti ini. Ini disebut dengan istilah myofibril, ya, myofibril. Apa itu myofibril? Myofibril ini kita akan pelajari lebih detail lagi, di mana myofibril ini itu terdapat disusun oleh unit-unit sarkomer, ya. Jadi myofibril ini disusun oleh unit-unit sarkomer. Yang mana yang disebut dengan sarkomer? Sarkomer ini satu bagian dari garis kuning ini sampai garis kuning yang satu ini, itu disebut dengan sarkomer, satu unit sarkomer. Berarti ini satu lagi unit, ini satu unit. Jadi myofibril ini tersusun atas beberapa unit sarkomer sehingga memanjang sampai dia berada di ujung sini. Ya. Jadi ada sarkomer. Jadi jika kita mulai dari yang bagian kecil, sarkomer, myofibril, kemudian serat otot tunggal, kemudian disusun serat otot tunggal berkumpul membentuk berkas serabut otot. Berkas serabut otot berkumpul membentuk sebuah otot, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi susunan
Susunan otot itu terdiri dari unit-unit yang sangat kompleks seperti ini. Nah, kita fokus ke sarkomer. 1 unit sarkomer. Ya, jadi sarkomer ini disusun oleh protein-protein. Namanya adalah miosin dan aktin. Apa itu miosin dan apa itu aktin? Inilah yang berperan dalam protein-protein inilah yang berperan dalam kontraksi otot kita. Ya. Jadi miosin dan aktin ini yang membuat otot kita dapat berkontraksi sehingga otot bisa melakukan suatu gerakan, ya, menggerakkan tulang atau melakukan kontraksi, gerakan-gerakan, sehingga otot disebut sebagai sistem gerak aktif, ya. Nah, yang mana itu aktin, yang mana itu miosin? Mari kita lihat, ya. Jadi yang aktin itu adalah bagian yang tipis, yang tipis ini, yang kuning-kuning agak kekuningannya, sedangkan yang miosin bagian yang sedikit tebal, yang ini. Ya. Bagian aktin, bagian tipis, filamen tipis ini melekat dengan garis Z. Sedangkan bagian miosin itu melekat dengan garis namanya garis M. Jadi saat berkontraksi, ya, aktin akan tertarik ke garis M ini, membuat bagian ini disebut dengan zona H, ya. Zona H semakin memendek. Jadi saat terjadi kontraksi, zona H akan semakin memendek. Kenapa? Karena aktin akan ditarik. Siapa yang menarik aktin? Yang menarik aktin adalah si miosin yang ini. Bagaimana prosesnya? Mengapa bisa terjadi? Kita akan bahas, ya. Oke. Kita lanjut. Nah, mekanisme kerja otot. Jadi otot itu, ya, kita sudah pelajari terdiri dari serabut-serabut otot, di mana di dalamnya itu tentunya di dalam otot kita itu terdapat namanya saraf dan juga pembuluh darah, ya. Nah, apa tujuan dari saraf dan pembuluh darah? Di dalamnya itu tentunya berperan sangat penting, ya. Pembuluh darah tentunya tujuannya membawa zat makanan, sari-sari makanan, kemudian terdapat komponen-komponen darah. Nanti kita pelajari di sistem peredaran darah, ya, apa saja yang ada di dalam darah. Pokoknya sangat penting untuk membantu otot dalam melakukan kerjanya. Kemudian yang terpenting adalah keberadaan sistem saraf, ya, keberadaan sistem saraf di dalamnya. Tujuannya adalah untuk membawa impuls, ya. Misalnya kalian tertusuk duri, biasanya tangannya akan langsung tertarik. Atau kalian melihat ada benda tajam di depan, ya, kalian tidak akan menyentuhnya karena tahu itu tajam, itu akan melukai kalian. Itu karena keberadaan impuls atau rangsangan, ya. Nah, rangsangan ini bagaimana kerjanya? Dia akan melepaskan, ya, sistem saraf akan melepaskan asetilkolin, ya, asetilkolin. Asetilkolin ini adalah satu zat kimia yang berperan dalam sistem saraf. Nah, asetilkolin ini akan membebaskan ion kalsium, ya, ion kalsium. Ion kalsium ini tujuannya untuk apa? Ion kalsium akan melekat pada tropomin, ya. Dan tropomin ini akan membuat struktur tropomiosin itu berubah. Kemudian dengan perubahan tropomiosin itu akan membuat situs pengikat aktin dan miosin terbuka. Ya, nanti kita pelajari, ya. Ibu perlihatkan gambarnya, kita pelajari dulu. Nah, dengan keberadaan pengikat aktin ini yang terbuka, membuat miosin akan melekat, kepala miosin akan melekat ke sisi situs pada aktin, ya, situs pada aktin. Dia akan melekat pada situs pada aktin dan terjadilah hidrolisis ATP. Tentunya saat ATP dipecah, dia akan berubah menjadi ADP. Apa itu ATP? ATP adalah adenosin trifosfat. Ya, bagian adenosin, terdapat adenosin yang dilekati oleh 3 fosfat, trifosfat. Berubah menjadi apa? Berubah menjadi ADP. ADP itu apa? Adenosin difosfat. Berarti fosfatnya terlepas. Dengan terlepasnya fosfat ini menyebabkan terlepasnya juga energi yang ada mengikat fosfat tersebut, ya. Oke. Nah, ini akan mengaktifkan miosin, membuat dia menarik si aktin.
Ya, terbentuklah aktomiosin. Apa itu aktomiosin? Aktomiosin itu adalah ikatan antara aktin dan miosin. Oke. Nah, bergeraklah ke tengah. Siapa yang bergerak ke tengah? Si aktin yang ditarik oleh miosin mendekati garis M. Itu menandakan bahwa otot sedang berkontraksi. Nah, kemudian saat kadar ion K+ menurun, saat kadar ion kalsium menurun, itu akan membuat kepala miosin lepas dari aktin. Itu menyebabkan otot kembali berelaksasi. Nah, seperti ini ya. Jadi otot itu di susunan otot tadi yang Ibu perlihatkan itu ada bagian-bagian pembuluh darah dan juga saraf dalamnya. Ya, tentunya kalian sudah tahu saraf itu tujuannya untuk apa dan pembuluh darah tujuannya untuk apa, ya. Nah, jadi kita fokus ke saraf dulu ya. Sistem saraf ini akan melepaskan zat kimia tadi ya, asetilkolin ya. Untuk apa? Untuk merangsang pelepasan kalsium. Ya, kalsium ini akan melekat pada apa tadi? Pada tropomin. Apa itu tropomin ini? Bagian tropomin. Ya. Saat ion kalsium ini melekat pada tropomin, itu akan menyebabkan tropomiosin. Yang mana itu tropomiosin, Bu? Yang ini, bagian garis ini, ya. Tropomiosin ini saat dia tidak ada perintah, tidak ada rangsangan, impuls, dia akan menutup situs, ya, bagian yang bulat-bulat ini nanti kita lihat perubahannya ya. Dia akan menutup area itu sehingga kepala miosin tidak melekat di sisi tersebut. Oleh karena itu saat kalsium melekat pada troponin, ya, itu akan membuat tropomiosin bergerak atau berubah sehingga situs, ya, bagian di aktin ini akan welcome. Apa artinya welcome? Berarti dia welcome terhadap si kepala miosin ini, ya. Jadi kepala miosin karena situs pada aktin sudah terbuka, dia kemudian dia akan melekat ke situs tersebut. Nah, ya, saat kepala miosin ini melekat pada situs tersebut, itu akan menyebabkan lama-kelamaan aktin ini akan bergerak ke bagian dalam karena dia tarik, ya. Dia ambil, kemudian ditarik ke dalam, kemudian datang lagi ATP, dihidrolisis menyebabkan miosin ini memiliki energi, kemudian dia ambil lagi, tarik di bagian sini, kemudian dia tarik lagi ke dalam, ada ATP lagi, ada energi lagi, dia ambil lagi, dia tarik bagian sini, ya, dia tarik lagi, ya. Jadi lama kelamaan aktin akan semakin bergerak ke garis M tadi, ya. Lama kelamaan seperti ini kondisinya, ya. Area ini akan semakin bergerak ke dalam, ya. Area ini semakin bergerak ke dalam menyebabkan otot akan berbentuk seperti ini. Ini namanya otot sedang berkontraksi. Ini adalah kondisi di mana otot sedang berkontraksi, ya. Bentuknya mengembang seperti ini, ya. Oke, bisa ya. Jadi itu adalah mekanisme otot berkontraksi. Bagaimana otot berelaksasi kembali? Ya, caranya dengan menurunnya konsentrasi ion kalsium. Saat ion kalsium sudah menurun, itu menyebabkan otot atau ikatan aktin dan miosin itu terlepas, ya. Ikatan aktin dan miosin terlepas. Saat ikatan tersebut terlepas, ya, aktomiosin, itu akan menyebabkan otot kembali berelaksasi, otot kembali ke bentuk semula. Oke, biasanya di soal-soal itu diperlihatkan gambar seperti ini, ya. Sangat jarang sekali soal-soal mengeluarkan gambar seperti yang tadi, ya. Jadi ini bagian tengah ini itu disebut dengan miosin. Nah, bagian serabut-serabut seperti ini, inilah kepala miosin yang akan melekat pada situs aktin, ya. Kapan situs aktin welcome atau terbuka? Pada saat ada kalsium, ion kalsium, ya. Jadi
situs aktin akan terbuka atau welcome pada saat ada ion kalsium. Kapan ion kalsium muncul? Ya, atau mengapa ion kalsium dapat membuka situs aktin? Karena ion kalsium ini akan melekat pada troponin, ya, troponin yang menyebabkan situs ini akan terbuka, ya. Oke, nah, mengapa ada ion kalsium di dalam otot ini atau sarkomer? Itu karena ion kalsium ini dilepaskan oleh disebut dengan asetilkolin, ya. Jadi asetilkolin akan melepaskan atau merangsang pelepasan ion kalsium. Ion kalsium kemudian melekat pada troponin, ya. Kemudian akan merangsang, akan menyebabkan tropomiosin terbuka sehingga situs pada aktin itu akan welcome, sehingga si miosin ini akan menarik bagian tersebut terus menerus ke area garis M ini, sehingga sonaha akan semakin memendek. Sonaha ini, ya, sonaha bagian sini sampai sini, bagian yang kosong ini lama kelamaan jika aktinnya tertarik ke dalam, dia akan sonaha akan semakin memendek. Oke, bisa ya. Jadi tropomiosin akan terbuka, akan berubah menyebabkan situs aktin akan welcome, ya, menerima. Garis Z ini tentunya dia akan semakin bergerak ke dalam, menyebabkan sarkomer, satu unit sarkomer ini memendek, ya. Berikut sifat otot. Jadi sifat otot itu ada dua jenis. Yang pertama sinergis dan antagonis. Apa itu sinergis? Sinergis artinya otot tersebut, ya, ada dua otot yang bekerja sama untuk menghasilkan sebuah gerakan. Sedangkan antagonis, namanya saja antagonis, berarti berbeda paham, ya, berbeda pendapat. Artinya sifat otot ini bekerja secara berlawanan, ya, dengan otot yang lainnya. Kita akan bahas satu persatu, ya. Pertama adalah sinergis, ya, kerjasama antara pronator teres dan pronator quadratus. Ini berada di area tangan kita, ya. Jadi pronator teres itu ada di bagian lengan atas, ya, bagian sini, ya, dekat siku. Sedangkan pronator quadratus itu berada di dekat pergelangan tangan. Nah, pergerakannya ini seperti apa? Seperti saat kalian ingin membuka pintu, membuka kunci pintu, ya. Gerakannya membuka, kemudian menutup, ya. Coba peragakan saat kalian membuka kunci pintu dan saat kalian menutup kunci pintu. Itu disebut dengan gerakan atau sifat otot sinergis, ya. Jadi pronator teres dan pronator quadratus itu bekerja sama untuk melakukan gerakan tersebut, gerakan membuka dan menutup kunci, ya. Oke, kita lanjut. Antagonis. Ya, sifat otot yang kedua adalah antagonis. Ada abduksi, depresi, elevasi, ekstensi dan fleksi, supinasi dan pronasi. Kemudian ada eversi dan inversi. Yang pertama, kita akan bahas abduksi dan adduksi. Jadi apa bedanya abduksi dan adduksi? Nah, coba di sini ada perbedaannya di sini, ya. Kalau adduksi itu ada B-nya, sedangkan adduksi ada double D, ya, double D. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya? Kalau adduksi, ya, double D itu pergerakan mendekati tubuh, poros tubuh, ya. Adduksi gerakan mendekati poros tubuh. Misalnya kalian diminta rentangkan tangan, ya, berarti tangan kalian diangkat ke atas, itu adalah gerakan abduksi, ya. Jadi saat kalian diminta merentangkan tangan, itu adalah gerakan abduksi. Saat kalian diminta, ya, turunkan tangan, itu adalah gerakan adduksi, ya. Jadi ingat saja, ya. Jadi pada saat kalian, biasanya ini diminta saat kalian mengatur jarak, ya. Ingat, kalau angkat tangan, rentangkan tangan, itu adalah gerakan abduksi, ya, abduksi B.
Sedangkan saat kalian menurunkan tangan itu adalah gerakan adduksi. Bisa ya? Jadi supaya lebih paham itu gunakan atau ingat, kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Saat kalian angkat tangan itu tangannya pergerakannya menjauhi tubuh, berarti itu adalah abduksi. Saat pergerakannya mendekati tubuh, bagian tubuh ya, menurunkan tangan itu adalah adduksi. Oke, selanjutnya ya, ini adalah sirkumduksi. Sirkumduksi itu gerakan memutar seperti ini ya, tapi ini masih jarang dikemukakan ya, masih jarang dikeluarkan di soal-soal. Yang lebih sering di soal-soal adalah abduksi dan adduksi ya. Ini sirkumduksi karena dia memutar seperti ini, dia tidak mendekati ya, dia mendekati tapi bentuknya seperti circle ya, makanya sirkumduksi. Oke, lanjut. Elevasi dan depresi. Nah, biasanya ini sering muncul di soal ya. Gerakan Andi sedang menengadah ke atas untuk melihat burung-burung yang sedang lewat. Tergolong gerakan apakah itu? Ya, biasanya ada soal seperti itu. Itu adalah contoh gerakan elevasi. Jadi kalau kalian melihat langit ya, keindahan langit di atas, berarti kalian sedang melakukan gerakan elevasi. Namun pada saat kalian sakit kepala nih, kemudian kalian menundukkan kepala kalian, berarti kalian sedang melakukan gerakan depresi ya. Atau biasanya kalian lagi pusing-pusingnya, biasa kepalanya diturunkan, itu adalah gerakan depresi ya. Sedangkan gerakan saat kalian menengadah ke atas, entah itu ke langit-langit rumah kah atau ke langit cakrawala ya, itu disebut dengan gerakan elevasi. Biasanya ada soal seperti itu ya, yang tadi Ibu sebutkan. Berikut, gerakan antagonis berikutnya adalah fleksi dan ekstensi. Nah, ini juga sering muncul di soal gerakan contoh ini ya. Kapan dia fleksi, kapan dia ekstensi? Gerakan fleksi adalah gerakan pada saat otot bisep berkontraksi ya. Yang mana itu otot bisep, Bu? Otot bisep itu adalah bagian yang di lengan depan sini ya. Jadi coba jika kalian angkat tangan kalian seperti ini dengan posisi seperti ini, biasanya anak-anak olahragawan itu akan ada bagian di depan sini yang agak mengembang atau bergelembung ya, mengembang lah ya. Itu adalah otot bisep yang sedang berkontraksi. Kemudian saat kalian melakukan gerak seperti ini ya, kalian akan memegang bagian di dalamnya, lengan dalam itu ada otot tricep sedang berelaksasi, makanya dia lurus ya. Sedangkan yang di depannya itu seperti sedikit mengembang karena dia sedang berkontraksi. Kemudian saat kalian menurunkan tangan dengan posisi seperti ini, itu otot tricep kalian itu sedang berkontraksi ya. Otot tricepnya sedang berkontraksi sehingga yang otot yang mulai mengembang ya, itu adalah otot yang berada di agak di dalam ya, otot tricep di sini. Sedangkan otot bisep akan kembali mengecil lagi, kembali lurus lagi, berelaksasi lagi. Makanya tidak terbentuk mengembang begitu ya. Nah, ini contoh dari fleksi dan ini contoh dari gerakan ekstensi ya. Biasanya ada soal seperti ini ya. Otot bisep berkontraksi ya, dan otot tricep berelaksasi, tergolong jenis tricep kah itu atau ekstensi kah itu ya. Kalian bisa menentukan dari sini ya. Fleksi, ekstensi. Kapan dia fleksi? Saat bisep berkontraksi seperti ini. Kalian angkat tangan seperti ini ya. Biasanya otot-otot olahragawan di area otot bisep ini akan lebih besar begitu ya, akan sangat terlihat ya. Dan saat kalian turunkan tangannya, otot bisepnya akan kembali berelaksasi ya. Bisa ya. Kemudian pronasi dan supinasi. Pronasi dan supinasi ini, nah ada cara untuk membedakannya, mana pronasi mana supinasi. Biasanya kan minta sup. Biasanya kita untuk meminta sup ya, meminta sesuatu, kita buat tangan kita menengadah ke atas ya.
supinasi, tangan menengadah ke atas. Sedangkan saat tangan kita menengadah ke bawah, meneluntup ya, seperti ini posisinya, itu disebut dengan pronasi ya. Jadi supinasi, minta sup ya, bentuknya seperti ini untuk meminta, posisi meminta. Sedangkan pronasi ya bentuknya kebalikan dari supinasi karena mereka berlawanan. Nah, yang berikut adalah inversi dan eversi. Ini berada di area kaki ya. Jadi saat posisi kaki kalian ini biasanya dilakukan oleh anak laki-laki lebih sering ya saat bermain bola. Jadi saat kalian sedang menendang bola ya, tendangannya seperti ini, arah kakinya ke dalam seperti ini ya. Arah kakinya ke dalam seperti ini, itu disebut dengan inversi ya. Sedangkan saat arah kaki kalian keluar, itu disebut dengan eversi ya. Ingat saja, X keluar, eversi berarti internal ya, berarti ke dalam, inversi ya, gerakannya ke dalam, kakinya ke dalam, inversi, eversi ya. Bisa ya membedakan. Oke, itu untuk gerakan pada otot, gerakan antagonis pada otot.